Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi bersama saya Yuan Alvinsa Sihombing. Pada kesempatan ini kita akan masih membahas pelajaran kita tentang fisika matematika bagian bilangan kompleks. Nah, contoh yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana persamaan kompleks, kemudian kita akan menentukan nilai dari X dan Y atau real dan bagian real dan bagian imajiner suatu bilangan kompleks. Jadi contoh persamaan kompleks ya, contohnya adalah tentukan X dan Y jika persamaannya yaitu X tambah Y kuadrat ini sama dengan 2I. Nah, persamaan kompleks ini berarti yang sebelah kiri ini mengandung adanya X dan Y dan sebelah kanan yang sudah memiliki nilai. Nah, untuk tahap mengerjakannya kita harus menentukan dulu yang persamaan sebelah kiri dalam bentuk X dan Y saja tanpa adanya kuadrat, akar, dan atau yang lainnya. Jadi ini kita selesaikan dulu bahwa X tambah Y kuadrat itu adalah X tambah Y dikalikan dengan X tambah Y. Maka hasil dari X tambah Y kali X tambah Y seperti biasa kita kalikan ya. Yang ini dulu berarti ini X kuadrat. Kemudian yang ini berarti nanti kita akan dapatkan ini ya. X kuadrat tambah I 2XY ya. Kemudian ditambah I kuadrat Y kuadrat. Nah, atau kita masukkan bahwa I kuadrat itu nilainya adalah minus 1. Maka ini hasilnya menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat ditambah dengan I 2XY. Nah, hasil dari persamaan ini itu adalah 2I. Nah, ini berarti kita gabungkan ya. Berarti yang ini adalah bagian real dan ini adalah bagian imajiner. Oke, maka yang persamaan sebelah kanannya itu 2I. Artinya bahwa ini adalah bagian imajiner. Nilai realnya berarti adalah 0. Dari sini berarti bisa kita tuliskan bahwa X kuadrat kurang Y kuadrat itu sama dengan 0 karena bagian realnya adalah 0. Atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Atau X itu adalah plus minus Y. Nah, X-nya berarti plus Y atau X-nya adalah minus Y. Nah, kemudian yang sebelah yang bagian imajiner kita selesaikan bahwa 2XY itu sama dengan 2 ya. Bagian imajinernya 2XY itu nilainya adalah 2 atau XY sama dengan 1. Oke, mari kita substitusikan. Nilai X tadi itu adalah plus Y atau minus Y. Maka kita substitusikan. Untuk yang pertama kita ambil yang plus Y. Maka gantikan X-nya dengan plus Y. Berarti ini jadi Y kuadrat sama dengan 1. Maka nilainya di sini Y itu adalah boleh plus minus 1. Oke. Nah, untuk kita ambil misalkan X-nya adalah minus Y. Nah, maka ini menjadi minus Y kali Y berarti minus Y kuadrat sama dengan 1. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Y-nya itu haruslah bilangan real di sini karena minus Y kuadrat sama dengan 1. Artinya bahwa nilai Y nanti mengandung nilai imajiner ya. Sedangkan kita tahu X dan Y itu adalah nilai real. Ya, meskipun Y ini merupakan bagian si imajiner, tapi nilai Y itu adalah nilai real. Oke. Nah, sehingga yang kita pakai adalah X itu sama dengan
Y. Jadi karena nilai Y-nya itu bisa plus minus 1, artinya Y boleh plus 1, boleh minus 1, berarti nilai X dan Y-nya itu boleh 1 atau X dan Y-nya itu nilainya minus 1. Nah, ini dia persamaan atau akar-akar persamaannya, nilai X-nya dan Y-nya 1 atau X dan Y-nya minus 1, sehingga persamaan ini berlaku menghasilkan 2i. Oke, sampai di sini saya harap adik-adik bisa memahaminya ya. Yang kemudian yang kedua, kita contohnya adalah membentuk grafiknya seperti apa ya. Jika diberikan bilangan kompleks, kalau kita buat dalam bentuk grafiknya, itu kira-kira bentuk grafiknya bagaimana? Nah, contohnya adalah jika diberikan bilangan kompleks Z sama dengan 3. Nah, ini tentukan grafiknya. Bentuknya bagaimana? Kalau Z ini ya, mutlak dari Z sama dengan 3. Ingat, kalau tanda mutlak ini itu artinya adalah nilai mutlak atau absolut ya. Nilai absolutnya ya. Oke, di mana nilai absolut itu? Ingat ya, nilai absolut itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini ya nilai absolut itu ya. Nah, ini nilainya sama dengan 3. Nah, kalau kita kuadratkan kedua belah pihak, maka X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan 9. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik, kira-kira grafiknya gimana ini? Oke ya. Sebenarnya dari sini sebenarnya sudah kita tahu ya, tapi coba kita gambarkan bentuk grafiknya bagaimana. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti tinggal Y kuadrat sama dengan 9. Berarti Y-nya 3 atau minus 3. Berarti ini kita buat sini. Ini 3 dan ini minus 3. Ketika X-nya 0. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti tinggal X kuadrat sama dengan 9. Berarti X-nya boleh minus 3, boleh plus 3. Nah, kemudian kita gambarkanlah grafiknya. Nah, kalau X-nya misalkan 1 atau bagaimana, nah nanti ternyata bentuknya nanti adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi, bentuk grafik dari mutlak Z sama dengan 3 itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, dengan jari-jari berapa? Jari-jarinya 3, ya kan? Jari-jarinya 3 dan berpusat di mana? Berpusatnya di 0,0. Jadi pusat lingkarannya berada di 0,0. Nah, ini untuk menentukan grafik jika diberikan suatu persamaan kompleks. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk uji konvergensi? Uji konvergensi. Nah, uji konvergensi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menguji konvergensi dari suatu deret. Nah, sekarang deret yang dibuat atau yang diberikan itu mengandung nilai imajiner atau deretnya kompleks. Nah, kalau deret kompleks maka kita bisa menentukan nilai konvergensinya juga dengan cara menentukan konvergensi bilangan real sebelumnya ya, nilai-nilai real sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Nah, contoh, ujilah konvergensi dari deret kompleks berikut. Jadi ada 1 tambah I per 2 tambah 1 tambah I kuadrat per 4 dan seterusnya. Ini ya, lagi 1 tambah I pangkat 3 per 8 dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita buat dulu bagaimana fungsi dari deret ini, yaitu sigma N kita mulai dari 0 sampai tak hingga. Yang bagian atas itu adalah 1 tambah I pangkat N per ini
2 ya, ini ya, 2 pangkat N ya. Kalau misalnya ambil 1, berarti 2 pangkat 1, 1 tambah I pangkat 1. Kalau N-nya 2, 2 pangkat 2, 4, 1 tambah 1 pangkat 2. Oke ya, ini bentuknya. Nah, untuk mengujinya bisa kita lakukan dengan uji perbandingan ya. Atau uji rasio, bahwa rho N, ini kita cari dulu adalah AN tambah 1 mutlak dari AN tambah 1 per AN. Nah, AN itu adalah suku ke N. Yang mana? Yang ini ya. Nah, ini AN-nya. Nah, ini AN. Sehingga kalau AN tambah 1 berarti setiap yang ada N kita tambahkan 1. Jadi hasilnya 1 tambah I pangkat N tambah 1 per 2 pangkat N tambah 1. Dibandingkan dengan AN. AN-nya yaitu 1 tambah I pangkat N per 2 pangkat N. Oke. Maka ini hasilnya. Oke, 1 tambah I pangkat N tambah 1 dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. Sama, berarti ini dikurang N tinggal 1. Berarti yaitu 1 tambah I pangkat 1 per 2 pangkat N tambah 1 bagi 2 pangkat N. Karena sama-sama 2 maka ini dikurang N. N kurang N habis tinggal 1. Berarti 2 pangkat 1 atau 2 ya. Oke. Ini hasilnya. Nah, ini rho N. Nah, untuk mencari rho itu adalah limit N mendekati tak hingga dari rho N. Atau limit dari N mendekati tak hingga dari fungsi rho N-nya adalah 1 tambah I per 2. Nah, hasil limitnya karena tidak mengandung N ya, hasilnya adalah tetap yaitu 1 tambah I per 2 ya. Oke, nah ini kita cari dia harga mutlaknya, berarti nilai panjangnya ya. Ini sama seperti ini, nilai mutlak atau absolutnya. Berarti ini absolutnya adalah berapa? 1 tambah I berarti itu akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat per 2 ya, sama dengan 1 tambah 1 2 berarti akar 2 per 2 ini rho. Nah, kalau kita cari nilainya, rho itu akar 2 dibagi 2, pasti ini nilainya lebih kecil dari 1 ya. Ini setengah akar 2 atau 0,7. Maka rho-nya ternyata nilainya lebih kecil dari 1. Nah, untuk syarat uji perbandingan, ketika nilai rasio rho-nya itu lebih kecil dari 1, ini menunjukkan bahwa deret tersebut adalah konvergen ya, konvergen mutlak. Oke? Nah, sampai di sini kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan setelah menguji konvergensi, kita melanjutkan dengan cakram konvergensi. Cakram konvergensi. Nah, ketika kita belajar sebelumnya berbicara tentang deret yang bagian real, deret real, bahwa itu adalah batas-batas konvergensi atau interval konvergensi ya. Bahwa deret tersebut kira-kira konvergensinya dari batas mana sampai batas mana. Nah, untuk dia bilangan kompleks seperti ini, karena bentuknya nanti adalah bentuk dari bidang XY begitu, maka nanti disebut sebagai cakram konvergensi ya. Nah, contoh untuk cakram konvergensi ini misalkan tentukan daerah cakram konvergensi dari deret kompleks. Jadi ada deret kompleksnya 1 tambah IZ, kemudian 1 tambah IZ ditambah IZ kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Oke ya, dan seterusnya. Nah, ini kita buat dulu AN-nya ya. Kita buat
AN-nya. Nah, AN-nya mana? AN-nya yang ini ya, bahwa AN-nya sukunya kalau kita lihat ini ya seperti biasa dengan membentuk seperti ini ya, deretnya disigmakan. Kita sigmakan dulu adik-adik ya, bahwa sigma N dari 0 sampai tak hingga ini berarti IZ pangkat N per N faktorial ya. Oke, N faktorial. Nah, kita lakukan uji perbandingan ya untuk menentukan apa namanya nilainya ya. Kita cari dulu rho n-nya. Nah, rho n uji perbandingan dengan menggunakan rho n berarti ini IZ pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial banding IZ pangkat n per n faktorial. Nah, hasilnya ini adalah IZ seperti biasa ya, IZ n tambah 1 bagi IZ pangkat n itu berarti IZ. Oke, n tambah 1 faktorial itu kalau kita buat ini berarti hasilnya jadi n tambah 1 kali n faktorial ya. Jadi n tambah 1 faktorial itu kan berarti n tambah 1 kali n kurang 1, nilainya berkurang. Nah, itu dibagi dengan n faktorial berarti habis. Oke, ini rho n. Nah, sekarang kita cari rho itu adalah limit dari n menuju tak hingga rho n. Berarti limit dari n menuju tak hingga IZ per n tambah 1. Nah, hasilnya ini adalah 0. Ternyata nilai rho-nya adalah 0. Maka dari sini kita tidak bisa menentukan di mana dia cakram konvergensinya. Kenapa? Karena di sini tidak memiliki nilai. Nanti kita tidak bisa membuat cakram konvergensinya dengan menggunakan rho lebih kecil dari 1. Maka deret ini, nah, ketika rho-nya sama dengan 0, artinya ini akan konvergen setiap Z. Jadi mau berapapun Z-nya itu akan konvergen ketika deretnya berbentuk seperti ini. Ya. Kalau misalkan dia ada tadi nilainya, kita bisa menentukan cakram konvergensinya. Nah, misalkan ya, ini contoh yang kedua, misalkan ada suatu deret, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk deret cakram konvergensi ini diberikan misalkan ada AN-nya ya, langsung saya buat AN-nya atau deretnya yaitu sigma n dari 0 sampai tak terhingga dari Z tambah 1 kurang I pangkat n per 3 pangkat n dikalikan dengan n kuadrat. Nah, ini AN-nya berarti adalah ini ya. Maka kita cari dulu rho n-nya. Rho n berarti seperti biasa yaitu AN tambah 1 per AN ya perbandingannya. Maka ini jadi Z tambah 1 kurang I pangkat n tambah 1 per 3 pangkat n tambah 1 n tambah 1 kuadrat banding Z tambah 1 kurang I pangkat n per 3 pangkat n kuadrat. Oke, sama dengan ini sama ini dibagikan berarti tinggal 1. Jadi Z tambah 1 kurang I per 3 pangkat n tambah 1 bagi 3 pangkat n berarti tinggal 3. Ini n tambah 1 kuadrat, ini n kuadrat. Nah, ini kita tuliskan saja. Berarti ini n kuadrat per n tambah 1 kuadrat ya. Oke, nih. Maka rho-nya adalah limit n mendekati tak hingga dari Z tambah 1 kurang I per 3 n kuadrat per n tambah 1 kuadrat. Nah, ini kan konstanta. Jadi ini sebenarnya boleh kita keluarkan. Maka hasil rho-nya, limitnya untuk limit n kuadrat per n tambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau ini kita bagikanlah dengan n pangkat tertinggi yaitu n kuadrat. Berarti ini 1, ini nanti bagi n 1, ini 1/n. Baru masukkan n-nya tak hingga, 1 bagi tak hingga 0,
berarti tinggal 1 bagi 1, hasilnya 1. Jadi rho-nya adalah Z tambah 1 kurang I per 3. Maka untuk cakram konvergensinya kita buat bahwa untuk konvergensi itu yaitu rho lebih kecil dari 1. Maka Z tambah 1 kurang I per 3 lebih kecil dari 1. Ini kita pindahkan, berarti Z tambah 1 kurang I ini lebih kecil dari 3. Ya, kalau kita buatkan Z-nya itu X tambah Y, berarti ini X tambah 1 kemudian tambah I kali Y kurang 1 ya. Nah, karena X itu kan Z itu kan X tambah Y, berarti ini X tambah Y, ini kesatunya ke bilangan realnya yang X, sedangkan min satunya ini ke bilangan bagian imajinernya. Oke, ini lebih kecil dari 3. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang grafik ini kita lihat. Oke, kalau kita cari dia nilai mutlaknya, berarti ini menjadi akar dari X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat lebih kecil dari 3. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk grafik, ini merupakan lingkaran. Ya, dengan jari-jari 3. Ya kan? Pusatnya di mana? Pusatnya di mana pusatnya? Kalau dia X kuadrat Y kuadrat pusatnya di 0,0. Kalau ini berarti pusatnya yang mana? Yang ini. Nah, tandanya negatifkan ya. Berarti kalau X tambah 1, maka pusatnya di nilai X, Y itu, pusatnya itu berarti X-nya minus 1. Y-nya berapa? Y-nya 1. Oke, ya. Berarti pusatnya di X, Y min 1,1 atau pada Z sama dengan min 1 ditambah I kalau dibuat dalam bentuk kompleks. Jadi kalau dalam bentuk grafiknya, kita buat grafiknya, kita buat dulu Z-nya, nilai pusatnya yaitu di minus 1 sama 1. Sini ya, sini. Kemudian lingkarannya dengan jari-jari 3. Kalau jari-jari 3 berarti 1, 2, 3. Sini berarti 2. Ini kebesaran ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, ini jari-jarinya. Kita bawa di sini. Sini pusatnya. Ini 1, 2, 3. Ini 2 ya. Ini min 1. 1, 2, 3. Ini min 4. Kemudian 1, 2, 3. Nah, ini di sini min 2. 1, 2, 3, ini di sini 4. Nah, jadi kita buat ini nanti seperti ini ya. Anggap aja cantik ya gambarnya ya. Oke, nah seperti inilah dia cakram dari konvergensinya. Nah, karena dia tadi di sini lebih kecil dari 3, berarti daerah konvergensinya berada di dalam lingkaran ini ya, dengan pusat min 1 tambah I. Nah, adik-adik saya harap ini bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir ini masih ada space-nya yang kita gunakan ya. Yang terakhir menggunakan Euler untuk mencari nilai dari bilangan kompleks. Nah, ya jadi formula Euler untuk mencari bilangan kompleks. Contohnya, hitunglah 1 ditambah I akar 3 pangkat 6. Nah, kalau kita cari nilainya, ini kan agak susah kalau kita langsung kalikan 1 tambah I akar 3 sebanyak 6 kali karena pangkat 6. Nah, ini lebih baik dan lebih mudah kalau kita mengganti dengan formula Euler, mengganti X tambah Y ini dalam bentuk eksponensial atau Eulernya ya. Nah, ini bisa diganti, kita cari dulu R-nya ya. R itu atau modulusnya. Berarti ini akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat ya. Nilai X kuadrat dan Y kuadrat. Maka ini hasilnya nanti 2. Akar 3 kuadrat 3 tambah 1 4 akar 4 berarti 2. Nah, sudutnya adalah arcus dari
tangen. Tangen berapa? Y per X. Y-nya adalah akar 3 per 1. Nah, tangen berapa akar 3? Tangen akar 3 itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat itu atau pi per 3. Oke? Oke, pi per 3. Nah, kita ganti ini dalam bentuk Euler yaitu R eksponensial I theta. Pangkat 6. Maka hasilnya R-nya adalah 2, eksponensial I tetanya adalah pi per 3. Ini pangkat 6. Hasilnya berarti 2 pangkat 6, eksponensial 6. Ini berarti 6 bagi 3 ya, karena pangkat ya. 6 bagi 3, 2. Berarti eksponensial I 2pi. Oke, hasilnya 2 pangkat 6 berapa? Ya, 64 ya. Nah, eksponensial I2pi kita gunakan formula Euler yaitu menjadi apa? Kosinus dari sudut yaitu kosinus 2pi tambah I sinus 2pi. Oke, hasilnya berarti 64. 2pi itu kalau dibuat dalam derajat adalah 360. Cos 360 nilainya 1 tambah I kali sin 360 itu adalah 0. Maka ini tinggal 1. Hasilnya berarti 64. Jadi 1 tambah I akar 3 pangkat 6 itu dalam bentuk hasil bilangan kompleksnya lebih sederhana yaitu 64. Oke, nah demikian untuk menggunakan formula Euler jika diminta untuk menyederhanakan kalau pangkatnya sangat besar. Bisa kita gunakan dengan formula Euler. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya harap adik-adik bisa memahami. Jika tidak memahami maka silahkan diulangi kembali. Belajar kembali dan jawab soal-soal yang ada di buku sehingga nanti adik-adik bisa lebih paham. Atau silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.